I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haidaratullah. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 6120 123 2035, kelas RA1 Manajemen semester 6. Baik yang terhormat kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPAGAM, CPLM, CIB, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sumber daya manusia, serta teman-teman yang saya hormati. Materi yang akan kami bahas meliputi globalisasi MSDM, tantangan MSDM, orientasi dan staffing, rekrutmen, hingga pengembangan, serta penghargaan dan pemeliharaan SDM. Pembahasan ini akan kami jelaskan secara lebih rinci agar mudah dipahami. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi manajemen sumber daya manusia merupakan proses pengelolaan tenaga kerja yang mencakup lintas negara, sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, hukum, bahasa, serta sistem kerja yang berbeda di setiap negara. Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi hanya beroperasi secara lokal, tetapi sudah berkembang ke tingkat internasional. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia global adalah proses memperoleh, melatih, dan menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan dalam konteks internasional. Sedangkan menurut Dowling dan Wells menjelaskan bahwa globalisasi manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan aktivitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan global, termasuk perbedaan budaya dan kebijakan ketenaga kerjaan. Dalam praktiknya, globalisasi manajemen sumber daya manusia menuntut perusahaan untuk mampu mengelola tenaga kerja yang beragam, baik dari segi budaya, bahasa, maupun cara kerja. Perusahaan juga harus memahami hukum ketenaga kerjaan di setiap negara agar tidak terjadi pelanggaran. Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan. Misalnya, gaya kepemimpinan di negara barat cenderung lebih terbuka dan fleksibel, sedangkan di Asia cenderung lebih hierarkis. Perbedaan ini harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Globalisasi juga berdampak pada meningkatnya mobilitas tenaga kerja, di mana karyawan dapat bekerja di negara lain atau dalam tim internasional. Hal ini menuntut kemampuan komunikasi lintas budaya, kemampuan bahasa asing, serta adaptasi yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola karyawan ekspatriat, yaitu karyawan yang ditempatkan di luar negeri. Pengelolaan ini meliputi penyesuaian budaya, fasilitas tempat tinggal, hingga keamanan kerja. Contohnya, perusahaan multinasional seperti perusahaan Jepang yang membuka cabang di Indonesia harus menyesuaikan budaya kerja mereka dengan karyawan lokal agar tercipta kenyamanan dan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya materi yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan serta peranan kerja tenaga kerja agar efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, manajemen sumber daya manusia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi seperti artificial intelligence, otomatisasi, dan digitalisasi mengubah cara kerja dalam organisasi. Selain itu, globalisasi juga menjadi tantangan karena perusahaan harus bersaing dengan tenaga kerja dari berbagai negara. Hal ini menuntut karyawan untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Tantangan lainnya adalah perubahan karakter tenaga kerja, khususnya
generasi milenial dan seperti Gen Z yang memiliki harapan berbeda terhadap pekerjaan seperti fleksibilitas waktu kerja, lingkungan yang kerja nyaman, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Contohnya, saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja hybrid, yaitu kombinasi antara kerja di kantor dan kerja di rumah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu orientasi dan staffing karyawan. Orientasi kerja merupakan proses pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, budaya organisasi, serta tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Proses ini sangat penting karena menjadi langkah awal bagi karyawan untuk beradaptasi. Menurut Matis dan Jackson, orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru ke dalam organisasi agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Orientasi yang baik akan membantu karyawan memahami aturan kerja, mengenal rekan kerja, serta memahami peran mereka dalam organisasi. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kesalahan kerja. Sementara itu, staffing adalah proses penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan yang dimiliki. Staffing bertujuan agar setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Dalam staffing, perusahaan harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta minat karyawan agar penempatan kerja menjadi optimal. Contohnya, karyawan yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi ditempatkan di bagian IT, sehingga dapat bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusi yang terbaik. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memiliki potensi untuk bekerja di perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari seluruh pelamar. Menurut Rifai, rekrutmen bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pelamar, sedangkan seleksi bertujuan untuk memilih kandidat yang paling sesuai. Setelah proses seleksi selesai, karyawan yang diterima akan mengikuti pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja saat ini, sedangkan pengembangan bertujuan untuk mempersiapkan karyawan di masa depan. Pelatihan dapat berupa pelatihan teknis seperti penggunaan alat kerja maupun pelatihan non-teknis seperti komunikasi dan kepemimpinan. Pengembangan biasanya dilakukan dalam jangka panjang seperti program promosi jabatan, rotasi kerja, atau pendidikan lanjutan. Contohnya, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan baru agar memahami tugasnya, kemudian memberikan program pengembangan untuk meningkatkan karir mereka di masa depan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu penghargaan, perencanaan karir, dan kompensasi. Penghargaan karyawan merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Penghargaan ini penting untuk meningkatkan motivasi kerja. Perencanaan karir adalah proses yang membantu karyawan dalam merencanakan masa depan karirnya di dalam organisasi. Sedangkan kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah sebuah pendapatan yang telah diterima karyawan baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. Kompensasi tidak hanya berupa gaji, tetapi juga bonus, tunjangan, serta fasilitas lainnya seperti asuransi dan cuti. Contohnya, karyawan yang berprestasi akan mendapatkan bonus atau kenaikan jabatan, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Materi yang terakhir yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi, dan kepuasan kerja. Pemeliharaan hubungan tenaga kerja adalah upaya menjaga hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya bertujuan untuk mempertahankan karyawan agar tetap loyal dan produktivitas. Motivasi adalah dorongan dalam diri seorang untuk bekerja lebih baik, sedangkan kepuasan kerja adalah perasaan yang senang atau tidak terhadap pekerjaannya. Menurut Robbins,
Kepuasan kerja adalah sikap seorang terhadap pekerjaan. Perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan yang kerja yang nyaman, memberikan penghargaan yang adil, serta menjaga komunikasi yang baik. Contohnya, perusahaan menyediakan fasilitas yang kerja nyaman, memberikan penghargaan, serta menciptakan suasana kerja yang positif agar karyawan merasa puas dan termotivasi. Baik, sebelum ditutup, dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Semua aspek dalam manajemen sumber daya manusia saling berkaitan dan harus dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang baik, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're